Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Susi Sarumpet, SIMBA PhD Accounting, dan Dr. Ratna Septianti, SIMSI, selaku dosen pengampu akuntansi keberlanjutan B, dan teman-teman yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, tabik pun. Pada kesempatan ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Jerami dan Sekam Padi sebagai Media Tanam Jamur Merang. Boleh tolong next slide? Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok 9 yang pertama, Anissa Nurutami dengan ujung NPM 011, Resi Pramestia Febriana dengan ujung NPM 081, Elia Rahmadani dengan ujung NPM 099, saya sendiri Cahyadin dengan ujung NPM 009. Next slide. Table of content kami atau daftar isi yang pertama introduction, selanjutnya poin SDGs, produk, rancangan anggaran biaya, pendapatan tambahan, dan kesimpulan. Next slide. Uh, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pemateri pertama mengenai introduction. Elia, dipersilakan. Ya, terima kasih. Next slide. Yang pertama ada project introductions. Jadi project ini dilatar belakangi oleh melimpahnya limbah jerami dan sekam padi usai panen namun belum ada pemanfaatan keberlanjutannya. Nah, kami sendiri sudah melakukan observasi langsung kepada petani itu di Desa Wailayap di mana kami melihat banyaknya limbah sekam dan juga jerami namun hanya dimanfaatkan sebagai pupuk untuk penanaman padi berikutnya dengan cara dibakar dan juga diambil oleh pihak lain namun secara cuma-cuma. Nah, tujuan proyek ini yang pertama ada mengolah limbah jerami dan sekam padi sebagai media tanam jamur merang, yang kedua ada menjadikan menjadikan jamur merang sebagai peluang UMKM baru bagi warga desa, dan yang ketiga itu memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan jamur merang bagi warga desa. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya SDGs akan saya sendiri yang menjelaskan. Next slide. Sustainable Development Goals atau SDGs atau disebut juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Adapun 17 tujuan tersebut yaitu yang pertama tanpa kemiskinan, kedua tanpa kelaparan, ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, keempat, pendidikan berkualitas, kelima, kesetaraan gender, keenam, air bersih dan sanitasi layak, ketujuh, energi bersih dan terjangkau, ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ke-9, industri, inovasi dan infrastruktur, ke-10, berkurangnya kesenjangan, ke-11, kota dan permukiman yang berkelanjutan, ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ke-13, penanganan perubahan iklim, ke-14, ekosistem lautan, ke-15, ekosistem daratan, ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia, yaitu 49 dari 67 indikator MDGs. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang Rencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia tahun 2022, beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru, mendorong inovasi dan kewirausahaan. Dari data di atas, kelompok kami ingin memberikan kontribusi berupa proyek pembaruan di desa untuk meningkatkan pencapaian target SDGs Indonesia. Adapun ruang lingkup kami dalam mencapai itu, kelompok kami memilih 2 dari tujuan target SDGs pada pilar pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama tujuan ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan tujuan ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Next slide. Pemateri selanjutnya mengenai produk, dipersilakan. Ya, terima kasih. Next slide.
Yang pertama ini jamur merang. Jamur merang merupakan salah satu edible mushroom yang dibudidayakan dengan memanfaatkan limbah organik. Nah, di sini kami menggunakan limbah organik dari limbah jerami dan juga sekam padi sebagai media tanam dari jamur merang tersebut. Next slide. Nah, berikutnya ini ada proses pengolahan produk. Yang pertama itu ada pembuatan kompos. Nah, pembuatan kompos ini sendiri itu memiliki bahan utama yang tentunya jerami dan juga sekam padi, dan juga membutuhkan bahan tambahan seperti batakul sebagai sumber karbohidrat, kapur untuk menetralkan media, dan kotoran ayam sebagai peningkat kandungan nitrogen pada kompos. Nah, langkah-langkah untuk membuat kompos ini itu ada yang pertama, jerami pertama dikeringkan lalu dipotong lebih dari 10 cm, lalu jerami dicuci di air mengalir selama kurang lebih 1 jam, lalu jerami disusun hingga memiliki ketebalan 10 cm untuk setiap satu media tanam. Yang berikutnya itu harus ditutup dengan plastik, dan kemudian komposnya dapat dibolak-balik itu di hari ke-4 dan juga ke-8, dan di hari ke-10 kompos pun sudah telah siap untuk dijadikan sebagai media tanam. Nah, berikutnya setelah pengomposan itu ada sterilisasi. Sterilisasi ini dilakukan dengan mengalirkan uap air panas selama 8 jam pada suhu 70 derajat Celcius ke dalam wadah tertutup rapat yang berisi kompos tadi. Nah, berikutnya itu ada penanaman bibit jamur. Penanaman bibit jamur ini ditebar dan berpengaruh kepada hasil panen serta pada potensi tumbuhnya jamur kontaminan. Nah, pertumbuhan jamur kontaminan ini juga dapat dicegah dengan sterilisasi peralatan yang digunakan serta sterilisasi tenaga pekerja. Nah, sehingga ini harus benar-benar steril agar jamur yang dihasilkan itu dapat memiliki kualitas yang maksimal. Berikutnya itu ada masa inkubasi. Nah, masa inkubasi ini merupakan waktu pertumbuhan dari miselium atau dari si akar jamurnya tersebut. Nah, saat inkubasi ini wadah harus tertutup rapat karena oksigen yang dibutuhkan itu hanya sedikit saja. Lalu suhu yang diperlukan pada masa inkubasi ini sekitar 35 derajat Celcius. Kemudian saat masa generatif atau pertumbuhan calon massa tubuh buah, tempat inkubasi itu perlu dibuka sedikit agar cahaya matahari dan sirkulasi udara itu bisa masuk sesuai dengan keperluan saat masa generatif tersebut. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan saat masa generatif ini, yaitu karbon dioksida, kelembaban, dan juga kadar air itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masa inkubasi dari jamur tersebut. Nah, berikutnya ini adalah masa panen. Nah, masa panen ini dilakukan pada hari ke-10 dan juga ke-4 atau ke-14 setelah masa pembibitan dari jamur tersebut. Nah, masa panen ini juga harus diperhatikan karena berpengaruh pada harga jual dari jamur merang tersebut. Pemanenan jamur merang juga harus dilakukan secara hati-hati, di mana tidak boleh merusak dari miselium jamur tersebut agar calon tubuh buah lain itu tidak rusak dan bisa tumbuh kembali. Nah, panen ini dapat dilakukan pada pagi dan juga sore hari selama 3 hari berturut-turut. Kemudian setelah 1 minggu usai masa panen itu dapat dilakukan penyemaian kembali ataupun pembibitan untuk proses berikutnya dan melakukan panen berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Pemateri selanjutnya mengenai rancangan anggaran biaya, Nisa, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Next slide. Oke, dalam melakukan inovasi pembudidayaan jamur merang menggunakan media tanam dari limbah jerami dan sekam padi ini, kami telah memperkirakan apa saja yang termasuk dalam modal anggaran dalam pengolahan jamur merang tersebut. Berikut adalah rincian anggaran terkait pembudidayaan jamur merang ini. Yang pertama, ada komponen peralatan yang terdiri dari pembuatan rumah tumbuh, pembuatan rak jamur, selang air, timbangan, pengadaan bibit jamur, pisau, keranjang panen, pompa air, timbangan, alat pembersih rumah jamur, serokan dan terpal, peralatan tambahan lain. Terus komponen kedua terdiri dari biaya variabel. Biaya variabel ini bisa aja terdiri dari backlog, pestisida, lem serangga, bahan lainnya, biaya transportasi, pengemasan, air dan listrik. Berikut komponen-komponen harganya bisa langsung dilihat di dalam gambar tersebut. Rincian anggaran ini terdapat di Excel tersebut berdasarkan biaya per hari, atau dengan kata lain sudah dihitung hingga kapan barang itu dapat digunakan, dan sudah dihitung berapa total biaya yang digunakan dari nilai penyusutan barang tersebut per hari. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Pemateri selanjutnya mengenai perkiraan pendapatan penjualan dilanjuti oleh Elia. Elia, dipersilakan.
Ya, terima kasih. Next slide. Nah, jadi dalam 1 tahun itu akan ada 2 kali masa panen padi yang akan menghasilkan 19.500 kg limbah jerami dan juga sekam. Sedangkan untuk jamur itu terdiri dari 8 kali masa panen dalam 1 tahun, di mana setiap media tanam itu memiliki volume 1.500 cm3 dan setiap satu media tanam akan menghasilkan 0,5 gram jamur merang dengan harga jual Rp10.000 per 100 gramnya. Sehingga jika dihitung dalam 19.500 kg itu akan menghasilkan 13.000 media tanam, dan untuk produk yang dihasilkan itu setara dengan 6.500 gram. Apabila dihitung untuk per pack dengan satu pack itu 100 gram, maka akan menghasilkan 65 pack. Nah, penjualan untuk satu kali masa panen itu akan menghasilkan Rp650.000, dan jika dikalikan dengan jumlah satu kali masa panen sebanyak 3 hari, maka akan menghasilkan pendapatan senilai Rp1.950.000. Dan untuk pendapatan per tahunnya dari seluruh masa panen dalam 1 tahun itu akan menghasilkan Rp15.600.000. Berikutnya ini ada pencatatan dari pendapatan penjualan selama satu tahun masa panen dari jamur merang tersebut. Nah, dapat dicatat sebagai kas di debit dan juga pendapatan di kredit dengan nominal Rp15.600.000. Pemateri selanjutnya mengenai kesimpulan, Eci dipersilakan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari proyek kami, yaitu sejalan dengan tujuan akuntansi keberlanjutan dan poin SDGs yang kami ambil sebagai tujuan dari proyek ini, kami memberikan inovasi dalam pemanfaatan limbah jerami dan sekam padi sebagai media tanam jamur merang agar limbah tersebut memiliki nilai ekonomis sekaligus berpengaruh kepada pendapatan para petani di desa yang menjadi objek penelitian. Untuk merealisasikan proyek ini, kami telah menganggarkan RAB dengan total 9.687.000, sedangkan pendapatan yang dapat diperoleh oleh para petani dalam satu periode masa panen sebesar 15 juta. Nah, dengan adanya inovasi ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi melalui UMKM produksi jamur merang dan inovasi dalam memanfaatkan limbah jerami dan sekam padi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Penjelasan kesimpulan baru saja adalah akhiran dari materi yang dapat kami sampaikan mengenai hasil tugas kami. Akhirnya kami telah sampai di penghujung presentasi. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami dan pendengar pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Kami kelompok 9 izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.